Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak, Ibu guru hebat, peserta Pembatik 2023, selamat datang di level 1 program bimbingan teknis pembelajaran berbasis TIK Pembatik tahun 2023 dengan tema menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk wujudkan merdeka belajar. Melalui tema ini diharapkan peserta mampu meningkatkan kompetensi TIK dengan memanfaatkan ekosistem digital pendidikan dan berkompetisi dalam menghasilkan karya-karya terbaiknya pada setiap level. Balai Layanan Platform Teknologi mengadopsi dan mengadaptasi kerangka kerja kompetensi TIK dari UNESCO sebagai standar peningkatan kompetensi TIK guru secara nasional. Program peningkatan kompetensi TIK guru dilakukan secara berjenjang atau disebut dengan leveling, yakni level 1 peningkatan literasi, level 2 pendalaman implementasi TIK, level 3 kreasi TIK, dan level 4 berbagi dan berkolaborasi untuk menguatkan ekosistem digital pendidikan. Pembatik level 1 ini merupakan tahapan mendasar yang berfokus pada pengembangan literasi teknologi guru untuk mengintegrasikan peralatan TIK ke dalam kurikulum, penguatan pemahaman terkait dengan kurikulum merdeka, dan juga platform teknologi yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Pada level 1 ini, peserta Pembatik 2023 akan belajar secara mandiri, secara daring, dan juga terbuka. Hasil akhir pada Pembatik level 1 adalah guru-guru yang kompeten dalam memanfaatkan TIK dan platform teknologi untuk pembelajaran, dan guru yang dapat memaknai kurikulum merdeka secara utuh, sehingga peserta didiknya dapat mewujudkan cerminan pelajar Pancasila. Peserta Pembatik 2023 akan mempelajari 4 modul dalam level 1, yaitu mengenai ekosistem digital merdeka belajar. Modul yang kedua adalah perangkat TIK untuk pembelajaran. Modul ketiga, perangkat pembelajaran kolaboratif. Dan modul keempat adalah pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Dengan mempelajari modul-modul tersebut, diharapkan peserta Pembatik 2023 dapat memiliki kemampuan dalam yang pertama, memahami esensi kebijakan dan program-program Merdeka Belajar. Yang kedua, mengkonsepkan pemanfaatan TIK sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengoperasikan perangkat TIK sebagai tools untuk belajar. Yang keempat, memiliki kemampuan cek and recheck terkait dengan nilai-nilai dan resiko TIK. Yang kelima, memiliki keterampilan dasar terkait pemanfaatan TIK untuk belajar atau learn how to learn. Yang keenam, mengenal karakteristik media sosial. Yang ketujuh, mengenal berbagai software dan aplikasi pembelajaran. Yang kedelapan, memanfaatkan perangkat TIK secara bijak, efektif, efisien, aman, dan juga produktif. Yang kesembilan, memahami ekosistem digital dalam mendukung Merdeka Belajar melalui pengenalan platform portal Rumah Belajar, akun pembelajaran belajar.id, platform Merdeka Mengajar atau disebut dengan PMM. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti tahapan Pembatik level 1. Mari bersama-sama menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk wujudkan Merdeka Belajar. Halo Bapak Ibu guru hebat peserta Pembatik 2023. Selamat datang di bimbingan teknis pembelajaran berbasis TIK Pembatik 2023 level 1. Modul yang menjadi pembuka adalah ekosistem digital Merdeka Belajar. Saya Munawir Patilima, Duta Teknologi tahun 2020 Provinsi Gorontalo. Program Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif Mendikbudristek Nadiem Makarim yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia, baik bagi murid maupun para guru
dan merupakan program strategis dari kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terbagi menjadi beberapa episode. Merdeka Belajar merupakan salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Pada dasarnya, program Merdeka Belajar bertujuan untuk memerdekakan guru dan siswa. Pada level 1 ini, ada 4 modul yang akan Bapak Ibu peserta pembatik pelajari. Diawali dengan modul 1, yaitu kebijakan Merdeka Belajar dan sumber belajar digital. Tujuan akhir dari modul ini adalah peserta diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam memahami TIK dan kebijakan Merdeka Belajar. Dan yang kedua, peserta diharapkan memahami dan mengenal ekosistem Merdeka Belajar. Pembelajaran dapat dikatakan merdeka apabila dimaknai dengan memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman pada siswa untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira, tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai, tanpa memaksa mereka untuk mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka. Dengan demikian, masing-masing mereka akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Nah, pada kegiatan belajar 1 ini, Bapak Ibu akan mempelajari kebijakan Merdeka Belajar yang tertuang pada kurikulum Merdeka dan kebijakan pada setiap episode Merdeka Belajar. Pada kegiatan belajar 2, Bapak Ibu akan mempelajari sumber belajar digital dengan mengenal beberapa platform teknologi pembelajaran digital seperti Rumah Belajar, akun pembelajaran, platform Merdeka Mengajar sebagai penunjang terwujudnya Merdeka Belajar yang nantinya akan dikolaborasikan dengan praktik baik pada pembelajaran. Nah, berikut tips yang dapat kami berikan untuk memudahkan Bapak Ibu guru hebat peserta pembatik mempelajari modul ini. Yang pertama, pelajari modul dengan mencatat poin-poin penting di setiap kegiatan belajar yang The fourth industrial revolution will enable us to create a new society. Artificial intelligence will transform the big data collected through the Internet of Things into new wisdom. Society 5.0, a technology-based, human-centered society. The fourth industrial revolution will raise our standard of living and solve various challenges we face. It will, for example, free us from the stress of driving, allowing us to safely visit anyone, anytime. We will have access to the latest medical advancements at a low cost, no matter where we are. AI and robots will enhance human ability and expand our infinite possibilities,
helping us enjoy more fulfilling lives. Society 5.0 for the betterment of human lives. Halo Bapak dan Ibu Guru Hebat peserta Pembatik 2023. Selamat datang di modul 2 Perangkat TIK untuk Pembelajaran. Perkenalkan, saya adalah Fardila SPD, Duta Teknologi Provinsi Jawa Barat, dan Mas Sar SPD, Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Utara. Pembelajaran abad 21 menuntut guru untuk meningkatkan kemampuan pedagogik dan profesionalnya secara berkesinambungan. Guru senantiasa terus melakukan inovasi pembelajaran dalam mewujudkan merdeka belajar. Bapak Ibu Guru peserta pembatik akan mempelajari aplikasi Canva dan Mentimeter sebagai aplikasi pembelajaran untuk presentasi dan asesmen murid pada platform Merdeka Mengajar, Quizzes dan Kahoot sebagai aplikasi evaluasi pembelajaran. Tujuan mempelajari modul 2 adalah 1. Mengenal berbagai aplikasi pembelajaran untuk presentasi dan evaluasi. 2. Mengoperasikan perangkat TIK sebagai sarana presentasi dan evaluasi untuk pembelajaran. 3. Manfaatkan aplikasi presentasi dan evaluasi dalam pembelajaran. Bapak Ibu Guru peserta pembatik, pada modul ini terdapat 2 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1, peserta akan mendapatkan materi Canva sebagai aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi, grafis media sosial, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Kemudian Mentimeter sebagai platform presentasi yang dapat memfasilitasi narasumber dan peserta dalam berinteraksi, baik melalui polling, komentar, tanya jawab, maupun kuis. Kegiatan belajar 2, peserta akan pelajari asesmen murid pada platform Merdeka Mengajar, aplikasi Quizzes dan Kahoot yang bisa digunakan sebagai media evaluasi yang menarik dan menyenangkan. Berikut tips sukses menyelesaikan modul 2. 1. Memahami tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi modul. 2. Menguasai materi dan praktek langsung pada aplikasi. 3. Melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan petunjuk. Dan 4. Mengerjakan tugas pada saat pelatihan. Demikian pengantar modul ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak Ibu Guru Hebat peserta Pembatik 2023 untuk terus semangat belajar dan berinovasi. Mari menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk wujudkan merdeka belajar. Bapak Ibu Guru Hebat peserta Pembatik 2023. Selamat datang di modul Perangkat Pembelajaran Kolaboratif. Saya Ilham Saputra, Duta Teknologi tahun 2021 Provinsi Jawa Timur. Sesuai keterampilan abad 21, seorang guru dituntut untuk terlatih dalam keterampilan kolaborasi, termasuk juga pada penerapan pembelajaran secara kolaboratif. Keterampilan ini juga menjadi dasar untuk melakukan inovasi pembelajaran dalam mewujudkan merdeka belajar. Pembelajaran kolaboratif tersebut dapat diterapkan secara efektif dan efisien, tentu perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan berbagai aplikasi pembelajaran kolaboratif yang ada pada platform teknologi. Peserta Pembatik 2023 yang telah mempelajari dan menyelesaikan modul ini diharapkan dapat mengembangkan dan membuat inovasi serta dapat menghasilkan perangkat pembelajaran yang inovatif, terlatih memanfaatkan platform teknologi yang ada, serta dapat mewujudkan merdeka belajar dengan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memaksimalkan platform teknologi yang ada. Bapak dan Ibu Guru Hebat peserta Pembatik 2023, pada modul ini peserta Pembatik akan mempelajari materi yang pertama, pemanfaatan aplikasi kolaboratif pembelajaran. Yang kedua, pemanfaatan aplikasi kolaborasi
penyimpanan secara daring. Pada materi atau kegiatan pembelajaran yang pertama, peserta akan memahami dan memanfaatkan aplikasi kolaborasi pembelajaran seperti Jamboard atau Whiteboard sebagai papan tulis, Google Docs sebagai alat untuk membuat dokumen teks seperti laporan, cerita, artikel, Google Spreadsheet sebagai aplikasi pengolahan data secara online, Google Slide sebagai alat presentasi yang membantu kita untuk membuat slide secara digital. Yang berikutnya yaitu Canva for Education yang dapat kita gunakan secara kolaboratif. Peserta pembatik 2023 juga akan memahami dan memanfaatkan aplikasi penyimpanan secara daring seperti Google Drive, OneDrive, Dropbox, dan aplikasi shortlink seperti bit.ly dan SID. Dalam perkembangannya, Google Drive, Doc, Sheet, dan Slide juga dapat diakses secara offline loh, sehingga peserta pembatik 2023 lebih dapat berinovasi dalam merencanakan perangkat pembelajaran secara kolaboratif. Untuk dapat mempelajari dan memahami materi yang ada di dalam modul ini secara mendalam, Bapak dan Ibu guru hebat peserta pembatik 2023 dapat mengikuti tips dan trik berikut ini. Yang pertama, ikuti setiap langkah pembelajaran yang telah disediakan pada modul ini. Yang kedua, buatlah ringkasan atau tulislah hal-hal yang menurut sahabat penting dalam setiap materi yang telah dibaca. Yang ketiga, praktikkan pemanfaatan aplikasi-aplikasi kolaborasi dengan media penyimpanan daring dan pembelajaran kolaboratif yang ada di sekolah. Nah, sangat mudah bukan? Selamat mencoba. Demikian pengantar untuk mempelajari modul ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak dan Ibu guru hebat peserta pembatik 2023 untuk terus semangat belajar dan berkolaborasi. Mari menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar. Bapak Ibu guru hebat peserta pembatik 2023, selamat datang di modul 4 pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Saya Eka Nurfiana Fatmawati, Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022 Provinsi Jawa Timur. Apakah Bapak Ibu guru hebat memiliki sosial media? Dan pernahkah Bapak Ibu guru hebat memanfaatkan media sosial dalam pembelajaran? Jika pernah, jenis media sosial apa yang pernah Bapak Ibu gunakan ketika belajar bersama siswa? Nah, dalam modul ini, Bapak Ibu guru hebat peserta pembatik 2023 akan mempelajari dan bagaimana cara merencanakan serta mengimplementasikan inovasi pembelajaran yang memanfaatkan media sosial dalam rangka mewujudkan merdeka belajar dengan memanfaatkan berbagai platform teknologi. Pada modul ini, Bapak Ibu guru hebat akan mempelajari pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Akan ada 2 kegiatan belajar, yaitu pengenalan konsep media sosial dan penerapan pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran. Pada kegiatan belajar 1, Bapak Ibu guru hebat akan mempelajari tentang definisi media sosial, karakteristik media sosial, jenis-jenis media sosial, dan perkembangan media sosial. Pada kegiatan belajar 2, Bapak Ibu guru akan mempelajari tentang cara memilih sosial media untuk pembelajaran,
cara memanfaatkan media sosial dalam pembelajaran, bijak dalam penggunaan media sosial, serta penerapan praktik baik media sosial dalam pembelajaran. Berikut adalah kiat dalam mempelajari dan menyelesaikan modul 4 kegiatan belajar 1 dan belajar 2. Yang pertama, belajar dengan menekankan pada berliterasi sekaligus praktik sebagai pengguna media sosial. Yang kedua, jelajahi media sosial sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, berlatihlah dengan cara mengerjakan tugas modul secara mandiri. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak Ibu Guru Hebat peserta pembatik 2023 untuk terus semangat belajar dan berkolaborasi. Mari meningkatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk wujudkan merdeka belajar. Artikel penuh dengan berbagai informasi, mulai dari tujuannya menyampaikan berita sampai yang mengedukasi. Tidak semua hal yang ada di dalam artikel itu fakta. Nyatanya di dalam artikel ada juga yang namanya opini. Contohnya ada rubrik khusus di sini. Kalau begitu, bagaimana cara membedakan artikel yang bagian kalimatnya fakta atau yang isinya opini? Coba kita lihat contoh ini. Artikel berita tentang konser Justin Bieber di Indonesia yang isinya soal kejadian nyata tanpa ada campur pendapat atau perspektif penulis adalah fakta. Kalau yang ini, artikel yang membahas nikmatnya rasa kopi yang tentunya berisi pendapat atau pemikiran penulis soal suatu hal, maka artikel itu adalah opini. Namun, kalau dalam satu artikel ada fakta dan opini, bagaimana cara membedakannya ya? Supaya kalian tahu cara membedakannya, kenali dulu ciri-ciri khusus dari kalimat fakta dan opini. Ciri pertama, kalimat fakta adalah harus bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan pada kalimat opini, kalimat itu bisa saja benar atau salah, tergantung dari data pendukung atau konteks peristiwanya. Yuk kita lihat dulu kalimat ini. Kalimat ini bisa dibuktikan lewat situs web atau media sosial resmi Justin Bieber. Sedangkan yang ini, pernyataan itu tidak bisa dibuktikan benar salahnya. Ciri kedua adalah kalimat fakta punya data yang akurat. Misalnya, waktu, tanggal, dan tempat peristiwanya. Berbeda dengan kalimat opini, datanya tidak pasti. Biasanya kata-kata ini yang digunakan untuk menjabarkan opini. Seperti bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, yang semuanya merujuk kepada ketidakpastian pernyataan. Ada contoh lain yang bisa kalian lihat di sini. Kalimat pertama memiliki data yang akurat, berupa tanggal, tempat, dan peristiwa yang terjadi. Sedangkan kalimat kedua tidak memiliki data yang akurat sehingga tidak pasti. Lanjut lagi, kalimat fakta berisi data berupa angka atau pernyataan. Sedangkan opini berisi data berupa pikiran atau pendapat sebuah kelompok. Inilah ciri-ciri yang ketiga. Misalnya, dari dua kalimat ini. Pada kalimat pertama, ada data berupa nilai jual rupiah. Sedangkan kalimat kedua hanya menyatakan pendapat penulis tentang apa yang mungkin terjadi kepada nilai jual rupiah. Masih ada ciri-ciri lainnya, yaitu fakta didapat dari narasumber yang terpercaya. Sebaliknya, opini tidak perlu punya narasumber. Hal itu karena perspektif penulislah narasumbernya. Kalau di artikel tentang gizi, ada data yang dikutip dari ahli gizi, dialah narasumbernya. Masuk ke ciri-ciri kelima. Kalimat fakta bersifat objektif, berbeda dengan opini yang bersifat subjektif, atau bergantung pada kepentingan pribadi penulis. Kita balik lagi ke kalimat awal tadi ya. Kembali ke kalimat mengenai Justin Bieber di awal. Nah, kalimat pertama bersifat netral,
karena tidak memihak kepada siapapun. Sedangkan kalimat kedua bisa jadi ditulis karena penulis ingin mempromosikan konser tersebut. Ciri keenam, kalimat fakta bisa menjawab rumus pertanyaan adik Simba. Atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalau opini tidak bisa menjawab itu. Soalnya, penjelasan pendapat bukan deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Lanjut ke ciri ketujuh. Kalimat fakta menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Sedangkan opini menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau akan terjadi di kemudian hari. Yuk, lihat contoh ini. Kalimat pertama memberitakan prestasi Dono di tahun 2021. Sudah lewat, sudah terjadi, fakta. Sedangkan kalimat kedua adalah perandaian di tahun 2022 yang belum bisa dipastikan. Lagi-lagi, ciri-ciri kalimat fakta berasal dari kejadian sebenarnya, sedangkan opini belum tentu terbukti. Kejadian atau pernyataan disampaikan secara apa adanya, sesuai dengan apa yang ada. Itu adalah fakta. Kalau opini, pernyataan yang disampaikan terkadang belum terbukti kebenarannya. Contohnya ya seperti Olimpiade Matematika Dono tadi. Kata bisa saja itu menunjukkan kalau belum ada bukti dari Dono memenangkan puluhan medali di tahun 2022. Masuk ke ciri-ciri yang kesembilan, pengungkapan fakta cenderung deskriptif. Kalau opini, argumentatif atau persuasif. Maksudnya, biasanya fakta dijabarkan dengan kalimat penjelasan dan deskripsi. Sedangkan opini disampaikan sebagai argumen atau ajakan kepada para pembaca kalimat tersebut. Coba kita lihat kembali ke kalimat mengenai Olimpiade yang dilaksanakan Dono tadi. Kalimat pertama berisi deskripsi. Dono sudah berhasil meraih medali Olimpiade pada tahun 2021. Kalimat kedua adalah argumen dari penulis. Mungkin penulisnya berpikir kalau Dono sudah berhasil, dia bisa berhasil lagi di tahun 2022. Ciri yang terakhir adalah penalaran fakta bersifat induktif, sedangkan opini bersifat deduktif. Jadi, fakta bisa disimpulkan dengan menggunakan data yang disediakan. Sedangkan pada opini, penulis membuat kesimpulan berdasarkan pada asumsi atau pendapat mereka. Walaupun ciri-ciri fakta dan opini kesannya banyak sekali, namun ternyata masih bisa kita hitung pakai jari. Satu jari, satu ciri. Dengan mengetahui ciri kalimat fakta dan opini, kalian jadi bisa membedakan kalimat fakta dan kalimat opini sewaktu membaca artikel. Nah, kalimat barusan, fakta atau opini? Coba jawab di kolom komentar ya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!
operasional sekolah dan perangkat ajar digunakan sebagai referensi untuk menginspirasi sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum operasional sekolah dan perangkat ajar secara mandiri yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan satuan pendidikan. Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh guru dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Perangkat ajar meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Pendidik dapat menggunakan beragam perangkat
murid-murid kita berkreativitas, mengembangkan ide dan gagasan, guru-guru memberikan keleluasaan kepada murid-muridnya untuk bisa belajar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Selama berproses, banyak hal yang telah kami pelajari, yang telah kami terapkan, yang kami selalu diskusikan, dan alhamdulillah semuanya pasti ada kendala, namun kendala itu dapat kami atasi atas bantuan intervensi dari pusat. Alhamdulillah selama berproses ini banyak hal-hal yang telah kami temukan yang walaupun baru, tetapi banyak juga hal-hal yang kami lakukan itu ternyata juga hanya perlu penguatan dari kurikulum sebelumnya. Kami yakin ini bukan kurikulum baru, tetapi merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, sehingga akan mencapai penyempurnaan kurikulum pada pelaksanaan berikutnya. Syukur alhamdulillah, kami sebagai salah satu sekolah penggerak yang tentunya sudah menerapkan kurikulum prototip. Dengan adanya kurikulum tersebut, anak dapat merdeka belajar, sehingga anak didik kami mampu menjadi generasi bintang, tangguh, dan berkarya. Salah satu program sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembelajaran, dan kualitas lulusan. Maka dengan ini, penerapan kurikulum prototip ini memberikan ruang bebas berkreasi bagi guru dan siswa untuk meningkatkan kualitas kompetensinya melalui gerakan Merdeka Belajar. Berkaitan dengan penerapan kurikulum prototipe, yang pertama ada percepatan digital, yang kedua ada percepatan pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan penerapan kurikulum ini. Berikutnya pendidikan dengan paradigma baru, pendidikan yang berbasis digital, pendidikan yang berfokus kepada peserta didik sebagai center, di mana peserta didik memiliki keunggulan tersendiri dalam dirinya yang harus dikembangkan, yang harus ditumbuhkan sehingga mereka merdeka di dalam belajar. Menurut saya, paradigma baru atau prototipe lebih fleksibel dibandingkan dengan K13. Jadi, kita bisa melakukan pendekatan berbasis mata pelajaran. Bisa juga menggunakan pendekatan tematik atau kolaborasi antara mata pelajaran. Jika di kurikulum K13, kita mengenal adanya KI dan KD yang harus dicapai peserta didik dalam pembelajaran. Maka pada kurikulum paradigma baru ini, KI dan KD ditiadakan dan dilebur menjadi CP atau capaian pembelajaran. Kurikulum ini sudah sangat bagus. Kami juga banyak mendapatkan hal-hal baru. Menerapkan paradigma baru merupakan tantangan tersendiri bagi kami dalam pandemi ini. Adanya proyek sangat-sangat membantu dalam memunculkan minat belajar setelah pembelajaran online. Program Sekolah Penggerak telah membuka cakrawala berpikir kami. Pelatihan tentang pembelajaran paradigma baru dan digitalisasi pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui program Merdeka Belajar telah kami ikuti. Dengan ini kami, Komite Pembelajaran, mendapat tantangan baru dan berkomitmen untuk menggali, mempelajari, berdiskusi hal-hal yang baru terkait perwujudan profil pelajar Pancasila melalui program Merdeka Belajar. Om Swastiastu. Menurut saya, kurikulum ini sangat bagus dikembangkan pada dunia pendidikan di zaman sekarang. Sesuai dengan kata merdeka yang berarti bebas tanpa tekanan. Maka kurikulum merdeka ini benar-benar memberikan ruang tanpa batas untuk kami mengembangkan segala hal dalam pendidikan. Kita membacakan dulu kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Kami, para guru, bisa mendalami karakteristik setiap anak. Kami juga dapat mengembangkan kreativitas sebagai pendidik. Begitu juga dengan anak, di mana mereka lebih bisa berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Ayo, yang semangat!
Di dalam komunitas belajar, kami juga dapat melihat dan menyesuaikan metode mengajar berdasarkan kemampuan setiap anak, sehingga mereka berada di jalur yang tepat. Yang menulis bisa dengan menulis, menggambar dengan menggambar, atau perpaduan antar keduanya. Semua bisa terwadahi. Di samping itu, di dalam kurikulum Merdeka ini, kami dimudahkan dengan platform Merdeka Mengajar. Kami sangat terbantu terutama dalam asesmen murid. Platform Merdeka Mengajar ini memudahkan analisa diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat, sehingga kami dapat menerapkan metode mengajar yang paling tepat kepada murid sesuai hasil asesmen tersebut. Banyak hal yang saya rasakan dari kurikulum Merdeka ini. Saya dinilai sebagai guru yang bersahabat. Anak-anak juga merasa senang dan bergairah dalam belajar. Waktu pelajaran tatap muka, anak-anak menjadi lebih disiplin, sadar dan bahagia dalam belajar. Dan yang lebih membuat kami bersyukur adalah murid menjalankan ini semua secara tulus, tanpa paksaan dan intervensi. Sehingga kami bisa menggali potensi setiap anak lebih mendalam. Pembelajaran melalui kegiatan proyek dalam kurikulum Merdeka memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Di kelas saya, anak-anak saya minta untuk berkolaborasi bersama orang tuanya dalam kegiatan belajar bersama. Misalnya proyek kolak manis, singkatan dari kolaborasi kreasi makanan Indonesia. Dengan proyek kolaborasi atau belajar bersama ini, harapan kami adalah murid bisa lebih dekat. Indonesia. Saya Madit Pujangga, guru mata pelajaran biologi kelas 10 SMA Negeri 1 Basarang, Kabupaten Kapuas. Sekolah saya menjadi salah satu pelaksana program sekolah penggerak Angkatan 1. Lebih dari 1 semester ini, kami telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah. Selama mengimplementasikan kurikulum Merdeka, ada banyak perubahan pembelajaran yang dilakukan, khususnya dalam mengenali potensi anak dan memberikan mereka pembelajaran yang relevan. Pada kurikulum sebelumnya, kita mengenal kompetensi dasar. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini, kita menggunakan capaian pembelajaran yang lebih sederhana dan lebih nyaman. Melalui komunitas belajar, kami diberikan kepercayaan dan kemerdekaan untuk mendesain kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan, menentukan tujuan dan desain pembelajaran yang dibutuhkan oleh para murid. Mas Adi, terima kasih Bapak.
dapat memberikan penilaian akhir. Satu hal lagi yang saya sukai dari kurikulum Merdeka ini adalah saat ujian sekolah. Dulu kita menyusun soal ujian dengan MGMP tingkat kabupaten. Nah, saat ini yang membuat soal ujian adalah MGMP tingkat satuan pendidikan. Sehingga soal yang dibuat betul-betul sesuai dengan kondisi anak yang kita ajar. Kurikulum Merdeka ini memacu kita sebagai guru untuk terus belajar, berkarya, dan mendorong anak-anak lebih kreatif. Ini semua adalah harapan baru bagi embrio pendidikan Indonesia untuk 100 tahun Indonesia Merdeka. Perkenalkan, saya Joko Prasetyo. Sehari-hari saya mendampingi murid-murid kelas 7 SMP Negeri 2 Temanggung untuk belajar ilmu pengetahuan sosial. Selama kurun waktu 1 semester ini, sekolah kami telah menjalankan kurikulum Merdeka yang tahun lalu masih kita kenal sebagai kurikulum prototipe. Menurut saya, kurikulum Merdeka merupakan sebuah jawaban atas tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui implementasi kurikulum Merdeka, murid diberikan keleluasaan dalam belajar, dan guru diberikan kebebasan mengajar. Guru-guru mulai terbuka pola pikirnya untuk menghargai potensi murid, di mana sebelumnya guru hanya menilai dari nilai angka saja. Namun dalam kurikulum Merdeka, kami bisa mengoptimalkan pencapaian pembelajaran berdasarkan asesmen diagnostik untuk memetakan potensi, bakat, dan minat murid. Kurikulum Merdeka mengharuskan sekolah membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan hasil diskusi dengan rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan kondisi di lingkungan sekolah kami, dipilihlah 3 tema. Pertama, gaya hidup berkelanjutan, kedua, kearifan lokal, dan ketiga, kewirausahaan. Dalam isu lingkungan, kami mengajak anak-anak belajar tentang pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Anak-anak mencoba untuk memecahkan masalah tersebut melalui proyek pengolahan sampah menjadi kompos dan kerajinan tangan. Kompos dan kerajinan tangan yang sudah diolah selanjutnya dijual untuk meningkatkan mental kewirausahaan mereka. Pada tema kearifan lokal, kami mengajak anak-anak untuk menjaga budaya kearifan lokal dengan memperkenalkan tari Ulang Kado sebagai tarian unggulan daerah Temanggung. Ini diawali dengan pelatihan dan kuliah umum bersama Bagiat Seni dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung untuk memperkenalkan tari Ulang Kado. Kemudian kami mengajak anak-anak untuk mempraktikkan gerakan tari Ulang Kado, menyusun deskripsi tari, narasi, poster, dan video sampai mementaskan tari Ulang Kado. Pada kurikulum Merdeka ini, kita diberikan kemerdekaan untuk menghargai semua potensi siswa dengan segala hal yang mereka miliki. Mereka bisa menuangkan pengetahuan mereka dalam bentuk video, artikel, poster, infografis, dan lain-lain. Sehingga kita bisa melihat potensi siswa yang sangat beragam dan kita bisa meningkatkan pendidikan sesuai dengan keterampilan yang mereka kuasai. Pelaksanaan kurikulum Merdeka juga dipermudah dengan platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar sangat membantu kami para guru untuk implementasi kurikulum Merdeka, mulai dari modul ajar, perangkat ajar, pelatihan mandiri, dan video inspirasi. Kita bisa melihat materi yang bisa kita gunakan untuk menyusun modul ajar. Semua sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar. Ada juga video-video pelatihan yang bisa kita akses untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan kurikulum.
apa kabarnya sahabat Dikbud hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Senang sekali saya, Indri Hapsari, dapat menjumpai Anda dalam podcast Sapa Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kurikulum merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim. Program ini mendapat komentar dari berbagai sisi pendidikan, sebab kurikulum baru membutuhkan penyesuaian yang cukup lama. Dan berikut komentar-komentar yang telah kurikulum tersebut akan terganti juga. Nah, komentar yang cukup banyak ini tentunya akan kami bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu Bapak Zulfikri Anas selaku PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Kita akan menjawab rasa penasaran masyarakat dan mencoba memberikan solusi-solusi terbaik tentunya. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya, sehat Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak Iya. ya. Nah, tadi kan kita udah sama-sama nih Pak melihat berbagai macam komentar masyarakat. Ya. Nah, pastinya nih Indri dan juga masyarakat ingin tahu pendapat Bapak tentang PEMEO atau Ya. banyak masyarakat yang mindsetnya atau Ya. konsepnya itu ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, Iya. bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu? Iya, ini PEMEO masyarakat ya, Ya. luar biasa. Jadi, tapi yang penting masyarakat itu tidak anti perubahan. Kenapa? Kalau pergantian sesuatu lebih menguntungkan, pasti diterima langsung. Ya. Ya, misalnya ya kalau gaji kita diganti tiap bulan makin baik kan pasti disambut dengan baik gitu ya. Benar. Nah, jadi sebetulnya intinya di sini bagaimana kita meyakinkan masyarakat bahwa pergantian ini membawakan kebahagiaan, keberuntungan. Nah, inilah tugas kita untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat apa sih keuntungan yang didapat ketika kita mengganti sebuah kurikulum. Nah, dalam sejarah kita sudah hampir 40-an lebih pergantian menteri. Nah, sementara di kurikulum kita baru sekitar 12 kali pergantian kurikulum, gitu kan. Nah, artinya yang paling penting oleh masyarakat apa esensi dari sebuah pergantian kurikulum. Nah, saya ingat jadi ungkapan filosof Yunani kuno Herakleitos ya, bahwa kita tidak bisa datang ke sungai yang sama dua kali.
Ketika kita datang pertama, air yang kita temukan itu terus mengalir, kemudian kita balik lagi, air berikutnya bukan air yang tadi lagi. Nah, itu dinamisnya kehidupan. Artinya, kalau kita bawa ke dunia pendidikan, anak yang kita temui sekarang ini bukan anak yang tadi lagi, yang 5 menit yang lalu, atau bahkan yang 1 tahun yang lalu. Nah, sementara anak itu kan hidupnya akan mengalir ke depan. Iya, betul. Nah, sekarang bagaimana kita menyiapkan kurikulum sehingga anak yang akan menempuh masa depan itu memiliki kesempatan yang cukup bagi dia untuk mempersiapkan diri ke depan. Gitu. Oh iya, baik Pak. Karena anak terus berkembang ya Pak ya. Dan era globalisasi kan terus maju, terus berkembang ya Pak. Jadi harus terus mengikuti ya Pak ya. Harusnya seperti itu gitu. Jangan sampai anak yang akan menghadapi kehidupan ke depan yang lebih dinamis, kemudian tertahan oleh kita karena kita terlalu setia kepada apa yang telah kita rumuskan beberapa tahun yang lalu, misalnya gitu kan. Jadi jangan sampai langkah-langkahnya itu tertahan oleh kita gitu. Jadi harusnya memang kurikulum yang mengikuti kebutuhan anak, dunia kehidupan gitu ya. Bukan anak yang mengikuti kurikulum. Nah, untuk itu mestinya kurikulum harus fleksibel. Nah, yang perlu dijelaskan ke masyarakat, apa yang berganti, apa yang tetap. Karena setiap pergantian itu pasti ada yang tetap. Nah, itu dia Pak. Terkadang kan suka masyarakat bingung nih ya Pak ya. Aduh, ini baru lagi nih, berarti ganti semua nih. Padahal kan belum tentu ya Pak ya. Ya, misalnya kalau kita bicara tentang dalil Pitagoras itu kurikulum manapun itu sama sampai kapanpun sama gitu ya, mau kurikulum yang lama dan yang baru. Nah, lalu apanya yang berubah? Pemanfaatan dari dalil Pitagoras itu dalam kehidupan itu setiap saat berubah gitu ya. Misalnya kalau sekarang ini kalau kita pakai perangkat teknologi, kita hari ini yang paling canggih, seminggu kemudian sudah ketinggalan. Wah, itu benar. Nah, jadi bagaimana kurikulum bisa memberikan fasilitas kepada anak atau ruang kepada anak untuk selalu mengasah kemampuan berpikir dia, mengolah informasi, kemudian mempersiapkan dirinya ke depan. Nah, memang kekuatan kurikulum itu sebetulnya bukan terletak berapa banyak materi yang disampaikan kepada anak, tapi seberapa jauh kurikulum itu bisa beradaptasi dengan kebutuhan anak dan kebutuhan kehidupan ke depan. Nah, itu dia Pak, tepat sekali. Jadi kesimpulannya bukan berarti ganti menteri ganti kurikulum ya Pak ya. Justru kita terus harus mengikuti perkembangan ya Pak ya. Wah, setuju banget tuh. Apalagi ke belakangan ini kan perkembangan sangat cepat sekali. Nah, kalau kita pakai cara-cara yang lama, kasihan sama anak-anak kita. Ya, jadi dia bilang, pelajaran dari Pak Guru itu kuno, saya udah dapat yang lebih canggih gitu kan. Nah, kurikulum harus bisa mengimbangi, mengadaptasi itu. Makanya yang tetap itu tetap berdasarkan konten-konten ilmu pengetahuan, teorinya kan tetap. Kemudian bagaimana cara mengolah informasi supaya kita siap menghadapi ke depan, ini yang selalu berubah dan ini harus berubah. Karena tuntutan zaman gitu ya. Jangan sampai kita mengalami gaptek gitu ya karena kurikulum yang lama, jangan sampai anak-anak juga gaptek gara-gara setia pada kurikulum yang lama misalnya. Betul sekali. Jadi yang penting bagi masyarakat itu kurikulum itu alat sebetulnya, alat tools bagi kita untuk mempersiapkan diri anak, masa depan anak yang lebih baik gitu. Nah, kalau tools atau alat kan bisa kita ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau alat ini sudah nggak bisa kepakai, ya kita ganti yang baru. Bagian mana yang harus kita ganti? Sama aja dengan rumah. Kalau rumah sekian lama sudah dipakai, apa yang perlu kita perbaiki? Mungkin catnya diganti, apa diganti dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang perlu disampaikan ke masyarakat bahwa pergantian kurikulum sebetulnya adalah untuk memberikan layanan kepada anak agar apa yang kita berikan dalam dunia pendidikan itu sejalan dengan kehidupan anak ke depan. Baik, gitu. Wah baik Pak. Ya itu ya tadi ya penjelasannya cukup jelas. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang krisis pembelajaran yang telah lama terjadi di Indonesia? Dan juga gini Pak, bagaimana kurikulum Merdeka mendukung pemulihan atau reformasi pembelajaran di Indonesia? Learning loss ini sebetulnya betul tadi bahwa sudah berlangsung sekian lama. Itu akibat kebiasaan kita mengejar target penyampaian kurikulum. Jadi selama ini dalam proses pembelajaran kita itu guru merasa bahagia kalau semua materi sudah disampaikan. Jadi di awal tahun itu, di awal semester itu, mereka menyusun perencanaan, sudah dihitung kompetensinya berapa banyak, konten berapa banyak yang akan disampaikan, dibagi per minggu, gitu kan. Nah, kemudian proses pembelajaran berdasarkan apa yang telah disusun. Nah, sebagai contoh konkret, ketika guru mengajarkan anak tentang perkalian,
Nah, bisa saja pada saat itu ada anak yang belum mengenal bilangan. Oh, oke. Nah, tapi karena kurikulum itu perkalian terus selesai dalam 2 kali pertemuan, guru akan menghabiskan materi itu, dan begitu selesai, guru akan pindah ke kompetensi berikut. Sementara anak yang bermasalah tadi belum diatasi. Betul. Kemudian selesai lagi, pindah lagi ke materi berikut sampai akhir tahun. Semua materi itu sudah selesai disampaikan. Nah, baru ketahuan bahwa ada anak yang belum menguasai kemampuan sejak awal. Akhirnya di akhir tahun, anak dalam tanda kutip diselamatkan. Gitu kan, naik dia kan. Nah, pada saat dia naik kelas, persoalan yang pertama kali tadi tidak dia teratasi juga. Nah, naik lagi terus sampai anak tamat SMP. Nah, begitu di SMA dia belajar yang lebih sulit lagi. Persamaan, ketidaksamaan kuadrat dan sebagainya. Nah, pada saat itu anak bengong dia. Kenapa? Karena persoalan yang tadi tidak teratasi. Sehingga anak boleh jadi usianya 15 tahun, tapi kemampuan logika matematikanya itu sama dengan anak kelas 2 SD. Sehingga ada suatu peristiwa di satu SMA waktu itu, kita kembali mengajarkan penjumlahan bilangan persis seperti anak kelas 2 SD, padahal dia sudah di kelas 10 SMA. Nah, jadi gap inilah yang disebut ketertinggalan belajar, learning loss sebetulnya. Nah, ini sudah terjadi sekian tahun, berpuluh-puluh tahun di kita. Jadi bukan karena disebabkan oleh pandemi semata sebetulnya. Justru pandemi ini menyadarkan bahwa learning loss ini telah terjadi Sudah lama. Bahkan sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Kemudian begitu pandemi, kita baru sadar ternyata selama ini anak pergi ke sekolah tapi sesungguhnya tidak belajar. Schooling but not learning gitu kan. Nah, itu akibat apa? Karena kita mengejar ketuntasan penyampaian materi kurikulum. Yang penting semua materi kurikulum tuntas disampaikan. Kemampuan anak itu urusan nanti. Nah, di kurikulum Merdeka yang diutamakan adalah kemampuan anak. Jadi guru harus tahu dulu kemampuan awal anak. Misalnya ketika mengajarkan perkalian tadi, begitu guru masuk jangan langsung ke materinya. Tapi dicoba dicek anak dulu, apakah dia sudah siap masuk ke materi perkalian. Kan ada prasyarat-prasyaratnya, misalnya sudah harus dia mengenal lambang bilangan, kemudian operasi bilangan, operasi hitung dan sebagainya, dipastikan dulu ini. Nah, kalau ada anak yang belum menguasai ini harus dituntaskan dulu. Jangan masuk ke materi itu sampai anak siap. Setelah sudah sampai siap, baru kita masuk ke materi berikut. Nah, setiap perpindahan dari kompetensi itu atau pembelajaran itu berdasarkan kemampuan anak, sehingga tidak akan terjadi ketertinggalan. Di situ kurikulum Merdeka dengan teach at the right level, itu pembelajaran sesuai dengan capaian kemampuan anak. Nah, itu akan mendorong guru memberikan layanan kepada anak sesuai dengan kemampuan anak itu. Tidak juga kita tuntut semua anak itu mencapai level kemampuan yang sama. Ada batas-batas minimal yang harus kita lihat. Kadang-kadang kan anak itu di kemampuan matematika dia tidak perlu analisis yang sangat mendalam, kalkulus misalnya, karena dia bukan untuk ahli matematika. Misalnya untuk profesi-profesi lain yang tidak membutuhkan matematika yang rumit, nah bagi dia tidak akan dituntut sampai segitu, supaya mereka punya kesempatan untuk mendalami bidang yang sesuai dengan potensinya dia, gitu kan. Nah, kurikulum Merdeka ini memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada guru untuk memberikan layanan kepada anak agar setiap anak juga tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Bagus ternyata ya Pak ya, kurikulum Merdeka ini justru lebih upgrade dan lebih bagus ya Pak. Misal dalam satu ruangan, satu kelas kadang ya Pak ya, itu terkadang kan anak kemampuannya berbeda-beda. Betul yang Bapak tadi bilang sehingga kurikulum Merdeka ini sebetulnya lebih teliti lagi untuk melihat perkembangan anak itu sejauh mana. Oke, baik Pak. Yang jadi persoalan kan ada guru, Pak, murid kita kan tidak 5 orang, murid kita kan 20 murid kita. Nah, dari situlah diperlukan kreativitas guru sebetulnya. Kan bisa jadi anak yang belum mengenal bilangan dengan anak yang sudah mengenal bilangan, kita gabung satu grup, kita bikin game permainan, sehingga tanpa disadari oleh mereka apa yang kemampuan terlihat ya Pak ya di situ ya Pak, kolaborasi anak itu kan. Nah, itu salah satu yang bisa kita lakukan. Atau misalnya anak-anak yang punya persoalan yang sama, mungkin dengan level kemampuan yang berbeda-beda, kita bikin satu grup lagi. Yang penting grup ini jangan permanen. Ada banyak yang salah kaprah, kelas anak yang kemampuannya rendah dengan kelas anak kemampuan tinggi, itu keliru itu, karena itu akan membuat kelas yang eksklusif.
Nah, justru antara sesama anak itu tidak punya kesempatan untuk saling berbagi. Nah, justru sebetulnya yang paling bagus itu anak itu lebih mudah menerima pemahaman dari sesama temannya daripada guru. Nah, kalau yang tadi kan mindsetnya datang dari guru. Kata guru supaya mudah guru ngajarkan anak-anak yang rendah itu satu kelas, anak yang mampu satu kelas lagi. Wah, itu sangat tidak disarankan karena itu tidak baik efeknya. Dan itu juga penyeragaman proses pembelajaran. Kita justru ingin pembelajaran berdiferensiasi dalam satu grup, bisa jadi dalam satu kelas itu beberapa kelompok, misalnya materinya beda-beda atau dengan kemampuan yang berbeda, kemudian anak bisa saling berkolaborasi seperti itu. Banyak cara sebetulnya. Banyak cara ya Pak ya. Yang bisa Dan di digunakan. situ justru lebih semakin terlihat ya Pak kemampuan si A di mana, kemampuan si B di mana, justru lebih jelas ya Pak ya terlihat. Kadang-kadang kan begini ya, dalam satu kelas itu di kemampuan matematika si A itu berada di bawah gitu ya, lemah gitu kan. Tapi mungkin di seni dia tinggi. Ya kan? Iya, betul. Nah, kemudian di bahasa mungkin dia biasa-biasa saja. Nah, kemudian si B mungkin di seninya tinggi, di matematika lemah. Nah, ketika anak yang diunggul dia di matematika, kuatnya di matematika, kemudian dia mungkin lemah di seni, sementara dia ada satu anak yang kuat di seni, dia saling berkolaborasi nih, menghasilkan satu karya. Nah, secara matematis si A ini menghitung, misalnya contohnya kampanye tentang pengolahan sampah. Nah, si A ini secara matematis dia menghitung berapa sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, masing-masing berapa rumah tangga setahun kalau kita hitung seperti itu, dan apa bahayanya dan dampaknya dan sekian tahun. Nah, kemudian yang jago seni akan membuat infografisnya dengan indah, yang unggul di bahasa akan membuat kata-kata yang bagus, misalkan. Kemudian 3 anak, 4 anak yang berbeda ini dia saling berkolaborasi membuat satu kampanye tentang sampah. Dan tentunya lebih menarik ya Pak ya. Lebih menarik ya. Jadi semangat berkolaborasi itu jauh lebih dominan daripada berkompetisi saling mengalahkan. Kalau selama ini kan saling mengalahkan. Iya, benar. Kan dalam 30 anak itu kan tempat juara itu hanya satu. Nah, kemudian 30 anak itu berlomba. Akhirnya dia merasa setiap temannya itu adalah pesaing dia yang harus disingkirkan. Nah, bayangkan kalau ini terjadi sejak dini. Sejak TK, SD, SMP, SMA. Berarti yang ada dalam pikiran kita, setiap orang lain di sekitar kita adalah saingan yang harus kita singkirkan. Wah, itu dia. Nah, itu yang berbahaya sebetulnya. Padahal 30 anak itu 30 keunggulan. Jadi 30 juara sebetulnya. Bayangkan kali misalnya kalau selama ini dengan satu ranking 1 itu, kemudian ada anak yang di ranking 5 mau belajar ke ranking 1 dan bisa sampai di ranking 1 karena tempatnya hanya 1, tentu yang 1 tadi kan turun. Bagi yang turun itu penderitaan, bagi yang naik itu kebahagiaan. Nah, berarti kita mengkondisikan anak supaya selalu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, ini kan dampak-dampak dari proses pembelajaran yang di masa lalu ya. Ini yang kita rombak di dalam sistem pendidikan kurikulum merdeka ini. Anak memiliki ruang yang seluas-luasnya untuk mengekspresikan potensi-potensi unik yang ada di dalam dirinya, sehingga dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, fitrahnya, dan potensi unik yang ada di dalam dirinya masing-masing. Wah, bagus sekali Pak. Bagus sekali. Sebenarnya sudah ada belum Pak studi terkait dengan kurikulum merdeka? Dan juga bagaimana studi tersebut dapat menjelaskan implementasi kurikulum merdeka untuk menanggulangi krisis-krisis pembelajaran di Indonesia. Seperti kita ketahui kan pencanangan launching kurikulum merdeka itu kan bulan Februari kemarin sebagai kelanjutan dari kurikulum prototipe yang sebelumnya yang kita kembangkan khusus untuk dalam rangka menanggulangi learning loss itu ya. Kurikulum merdeka itu kita mulai menjadi opsi untuk pemulihan pembelajaran itu kan tahun ajaran ini. Nah, sekarang ini kita sudah mulai mempersiapkan sebetulnya untuk melakukan evaluasinya. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil selama pandemi dengan kurikulum darurat sebetulnya prinsipnya mengurangi materinya supaya terlalu banyak, supaya guru lebih punya waktu untuk mendampingi anak, mengenali anak, persoalan anak, memberikan pelayanan pada anak, dan ternyata itu berdampak yang cukup positif. Untuk literasi misalnya terjadi penurunan dampak dari learning loss itu sebanyak 73% untuk
literasi dan 86% untuk numerasi. Baik. Pola ini yang kita coba teruskan di kurikulum Merdeka, dan kita berharap nanti di akhir semester ini kita akan dapat informasi lagi yang lebih mendalam lagi, lebih akurat lagi secara kuantitatif maupun kualitatif dampak yang dirasakan oleh anak-anak. Kita akan turun ke lapangan, kita akan mencek gitu kan. Akan mencari testimoni dari para guru. Nah, ini terutama untuk yang mandiri ya. Karena kalau yang untuk sekolah penggerak kan sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu ya. Untuk yang mandiri ini, nah ini yang perlu kita lakukan kajian selanjutnya, evaluasi selanjutnya. Tetapi pengalaman di masa darurat itu seperti tadi, bahwa dengan mengurangi materi, kemudian memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada guru untuk mendampingi anak, maka terjadi dampak pengurangan dampak dari ketertinggalan belajar ini. Ya. Ternyata ada efek positifnya ya Pak ya. Jadi lebih jelas ya Pak ya, jadi lebih ketahuan nih dampak-dampaknya seperti apa. Iya, apa yang dirasakan oleh anak-anak. Dan mudah-mudahan ini di akhir semester ini kita akan mencek ya di sekolah-sekolah yang mandiri yang baru melaksanakan di semester ini. Apa saja opsi kurikulum yang pemerintah tawarkan bagi satuan pendidikan di tahun-tahun ajaran yang baru? Ya, tetap 3 ya kurikulumnya. Kurikulum 2013 yang secara utuh itu boleh diterapkan. Kemudian kurikulum yang digunakan di kurikulum 2013 yang disederhanakan, yang digunakan di masa darurat juga boleh diterapkan. Kemudian kurikulum Merdeka sebagai pilihan. Nah, pilihannya pun dibagi 3 juga. Oke, apa aja tuh Pak? Pilihan pertama itu mandiri belajar. Itu menggunakan kurikulum 2013, tapi mulai menerapkan sebagian dari kurikulum Merdeka. Misalnya pendekatan pembelajarannya atau asesmennya, atau bagaimana cara menata ulang kompetensi dasarnya, misalnya. Lalu mandiri berubah. Mandiri berubah ini menggunakan kurikulum Merdeka dengan semua perangkatnya, menggunakan perangkat yang kita siapkan di platform Merdeka Mengajar. Kemudian mandiri berbagi. Nah, mandiri berbagi ini mengembangkan sendiri perangkat-perangkatnya. Nah, itu bagi sekolah-sekolah yang sudah siap, ya silakan itu untuk berbagi. Dia mengembangkan sendiri, kemudian dia berbagi. Gitu. Wah, seru sekali Pak obrolannya. Tapi masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Apakah semua satuan pendidikan itu harus menerapkan kurikulum Merdeka? Kalau harus berarti tidak merdeka. Iya ya Pak ya. Jadi kata merdeka itu kan menunjukkan kesadaran ya. Kesadaran yang tumbuh dari dalam diri, bukan karena paksaan. Selama ini pengalaman kita, kalau ditanya guru itu kenapa melakukan pembelajaran seperti itu, kan ini perintah, kewajiban. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin sekolah itu, guru merasa memiliki kurikulumnya, sehingga dia menggunakan kurikulum itu memang dia tahu persis itu yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Makanya kita tidak mewajibkan kepada semua guru. Silakan dipelajari dulu, dipahami dulu. Nah, setelah kita tahu dan kita sudah paham, kan, baru kita menetapkan pilihan, gitu kan. Ya sama aja dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita itu kan lebih percaya diri kalau kita memilih sesuatu yang memang kita pahami. Saya sering contoh gini. Mana yang lebih baik, dijodohkan atau memilih sendiri, gitu kan? Nah, kalau dijodohkan artinya menjalankan perintah kan. Nah, kalau pilih sendiri kan berarti kita tahu apa yang kita cari. Yang sesuai jadi ya Pak rasa ya? memiliki efeknya adalah segala resiko yang akan terjadi atas pilihan kita sudah siap. Jadi kesiapan terhadap resiko itu. Nah, kalau selama ini kalau diwajibkan, ya kami kan sudah melaksanakan kewajiban. Jadi kalau anak terjadi berarti bukan kami yang salah, tapi hanya mewajibkan yang salah. Begitu. Sambil dipahami, sambil berjalan, sampai nanti akhirnya kan terus upgrade ya Pak ya, terus berkembang tentunya ya Pak ya. Makanya tidak diwajibkan satuan pendidikan itu. Jadi kurikulum Merdeka itu bukan wajib dilakukan di masing-masing satuan pendidikan sekarang. Apakah di setiap satuan pendidikan itu Pak harus memiliki sarana dan juga prasarana yang lengkap gitu Pak, atau yang memadai untuk menerapkan kurikulum Merdeka? Nah, ini juga mungkin salah kaprahnya masyarakat ya. Seolah-olah kurikulum Merdeka itu hanya bisa diterapkan dalam situasi kurikulum sekolah yang sangat memadai, lengkap. yang lengkap. Kurikulum Merdeka ini sengaja kita rancang untuk bisa diterapkan di
di sekolah sesederhana apapun, Oh ya Pak, seminim apapun. bisa itu Pak? Bisa. Nah ini yang Nah. menjadi, maaf agak Iya. sedikit rancu masyarakat kan. Tapi kami belum memiliki fasilitas ini. Iya. Sekolah kami ya kan, banyak Iya. yang seperti itu Pak. Ya, karena kan kita memberikan pelayanan kepada anak supaya tumbuh dan berkembang pola pikir anak, cara berpikir anak itu Betul. kan. Itu yang utama. Misalnya kalau tidak ada lab, misalnya alam ini kan lab ini. Wah, Ya kan? Misalnya kan untuk membuktikan bahwa tumbuhan itu juga bernafas pada saat fotosintesis, itu kan sederhana, dicari plastik, ditaruh di sore hari misalnya dibungkus plastik. Nah, besok pagi dilihat. Nah, itu banyak gelembung-gelembung, itu buktinya. Nah, itu seperti itu kan. Justru kalau semakin minim sarananya, itu kesempatan untuk menggunakan alam dan kegiatan sehari-hari itu lebih banyak dalam proses pembelajaran sebenarnya. Jadi karena di sini yang kita sasar itu bukan kurikulumnya ya, tapi lebih kepada perubahan pola pikir, mindset, dan meningkatkan kualitas hubungan hubungan batin antara guru dan siswanya. oh ya. Jadi kan perubahan kurikulum sekarang itu bukan sekadar perubahan administrasi, tetapi lebih kepada perubahan mindset, pola pikir, transformasi budaya belajar sebetulnya. Oke. Sehingga itu bisa dilakukan dalam situasi apapun. Baik, justru Nah, challenge-nya di situ ya Pak ya. Iya. Justru jadi memancing untuk lebih kreatif lagi nih ya Betul, Pak ya. betul. Nah, apa sih Pak yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka? Pertama ya siap belajar dulu. Ya. Iya, jadi mempersiapkan diri untuk belajar, untuk berubah dan tahu persis apa persoalan yang ada di sekitarnya. Baik. Jadi apa persoalan apa yang dihadapi peserta didik oleh masyarakat, oleh satuan pendidikannya gitu kan. Nah, ini harus dipahami dulu. Ya. Nah, kan. Nah, baru kemudian kita pelajari semua kebijakan-kebijakan. Baik. Kan bisa diakses di kurikulum.kemendikbud.id. Siap. Nah, itu di sistem informasi kurikulum nasional gitu Baik, ya. baik. Itu bisa diakses di sana. Semua kebijakan-kebijakan ada di situ, Ya. bisa dipelajari. Ya. Kita berharap di sekolah itu selalu ada diskusi-diskusi kelompok-kelompok belajar masing-masing guru itu yang disebut dengan komunitas belajar. Ya. Jadi misalnya antara guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau guru mata pelajaran selalu berdiskusi, selalu ini Ya. dan untuk membahas kemampuan-kemampuan yang dicapai oleh anaknya Ya, atau baik. persoalan-persoalan yang dialami oleh anaknya, misalnya dalam proses pembelajaran, kemudian dalam penilaian, kemudian media belajar, semuanya. Dan itu yang penting dilakukan sebetulnya. Jadi siapkan diri untuk melakukan itu sehingga kita tahu persis apa yang akan dilakukan, gitu kan. Nah, yang lebih penting itu sebetulnya siap untuk berubah. Iya. Siap Siapkan untuk diri berubah. dulu ya Pak ya, Iya, untuk siapkan mengikuti diri. perubahan ya Pak ya. Betul, siapkan bahwa perubahan itu adalah kebutuhan, Baik. kebutuhan siapapun sebetulnya. Iya. Siap itu dulu, kemudian pelajari, lalu yang paling penting tadi pahami betul anak kita. Oh ya. Persoalannya apa. Ya. Jadi sebetulnya kalau saya dari dulu selalu menyampaikan dalam proses pembelajaran itu pertama kita kenali dulu anak kita kenali manfaat apa yang diperoleh anak setelah belajar sesuatu, kemudian kita bisa membangun situasi belajar seperti apa yang kondusif bagi anak-anak, kemudian baru kelola kurikulumnya. Oh baik. Ya, jadi seperti itu. Karena terkadang anak-anak tuh di dalam situasi yang belajar menyenangkan, Iya. justru Ya, itu lebih cepat iya. masuknya ya Pak ya. Jadi lebih cepat masuknya, kemudian dia lebih cepat perkembangan cara berpikirnya. Itu menantang dia. Anak-anak kan suka tantangan sebetulnya. Iya. Nah, kenapa dia berlama-lama di game itu? Bukan karena game itu bagus, tapi game itu memberikan tantangan. Iya. Nah, sekarang bagaimana teman-teman di satuan pendidikan memberikan tantangan-tantangan kepada anak-anak dalam melalui media-media pembelajaran atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menantang anak. Baik. Anak akan merasa bahagia kalau dia bisa menaklukkan tantangan sebetulnya. Betul. Memacu anak lagi jadi lebih bersemangat ya Pak ya. Jadi datang ke sekolah itu bukan karena kewajiban, tetapi karena memang dia happy, senang gitu ya. Oke. Gitu. Nah itu sebenarnya yang ditunggu-tunggu tuh, datang ke sekolah karena happy, Iya. bukan karena aduh kalau nggak masuk nanti nggak naik kelas nih gitu. Iya. Apa sih yang perlu orang tua siapkan ketika satuan pendidikan anak mereka itu sudah diterapkan kurikulum merdeka? Yang penting mengerti anaknya sepenuhnya. Oh ya. Bahwa anak itu berbeda-beda. Ya. Potensinya beda-beda. Jangan paksa anak itu sesuai dengan keinginan orang tuanya. Nah
itu boleh itu boleh digarisbawahi itu ya. Iya, jangan Baik, itu paksa. Indri mewakili ini ya, mewakili komentar anak-anak di Iya. luar sana yang terkadang Iya. passionnya kemana, Iya. sukanya di mana, Betul. tapi terkadang orang tua harus diikuti, Nah, gitu ya Pak ya. itu yang perlu disadarkan orang tuanya, Ya. karena untuk anak-anak pendidikan di bawah PAUD, SD dan itu Oh baik. ini sesuai dengan pesan Ki Hajar Dewantara sebetulnya Bapak Pendidikan kita, bahwa tumbuh kembangnya anak itu Ya. di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Ya. Sebagai manusia, makhluk yang berpikir, tumbuh kembang anak itu berdasarkan kodratnya sebagai manusia. Kodrat manusia itu kan berbeda-beda potensinya, Betul, Pak. beragam-ragam, supaya saling mengisi satu Ya, sama lain. ya. Kan ibarat planet ya, semua planet itu punya orbit masing-masing, Ya. dan tidak satu pun orbit ditempati oleh dua planet yang berbeda. Ya. Karena Tuhan tidak ingin kita bertabrakan satu sama lain. Nah, dengan kurikulum Merdeka ini, kita awali dulu memahami anak bahwa mereka punya potensi yang berbeda-beda. Setiap anak itu punya tempat masing-masing. Ya. Dan tidak ada satupun tempat yang ditempati oleh dua anak yang berbeda sebetulnya. Sama aja partikel apapun di alam ini, dia menempati tempatnya masing-masing, dan tidak ada satupun tempat yang ditempati oleh dua partikel yang berbeda. Baik. Orang tua jangan memaksakan anaknya sesuai dengan, misalnya kakaknya sudah berhasil jadi Ya, dokter, ya. lalu adiknya dipaksa juga, gitu kan. Nah, sering tuh Pak. Lalu kemudian adiknya senang bermain musik, gitu kan. Orang tua mulai sekarang itu lebih peduli kepada kemampuan apa yang didapatkan oleh anak dari hari ke hari. Oh, ya. Jangan dikejar anak dengan nilai angka. Nah, ini penting juga nih Pak, karena seringkali mendengar cerita-cerita beberapa bahwa itu dia patokan anak cerdas itu dari angka. Iya. Padahal yang tadi Bapak bilang ya Pak Iya, ya. padahal angka itu bisa dimanipulasi. Ya, itu Tapi dia. kalau kompetensi nggak bisa dimanipulasi. Iya. Ya, jadi harusnya si orang tua tuh nanya kepada anak pulang sekolah, berapa nilai ulanganmu hari ini, bukan. Tapi apa yang kamu dapat hari ini di sekolah? Wah, bagus Jadi itu yang sekali tuh. harusnya. Apa yang kamu dapat hari ini, dan sebelumnya kamu sudah tahu atau belum. Jadi orang tua akan mencek apa yang belum diketahui oleh anak sebelum berangkat ke Iya, sekolah, iya. apa yang sudah dia ketahui. Itu yang paling penting bagi orang tua. Karena apa? Anak-anak itu bisa sih dipaksa sesuai dengan kehendak orang tua, Iya. berprestasi A dan B, C dan banyak prestasinya, dan bisa membahagiakan orang tua, tapi batinnya menjerit. Wah, itu poin tuh. Itu terkadang yang banyak sekali agak sedikit miss tuh, kelewatan dikit gitu ya. Iya. Ini sebenarnya anaknya Kan- bahagia nggak ya? Makanya itu dia. Sebenarnya anaknya Makanya happy nggak ya kebahagiaan. gitu? Nah, Sebenarnya anaknya bahagia jadi, nggak ya? Kenapa? Karena bahagia itu mencerdaskan. Wah, Jadi itu poin juga tuh. Iya. Bahagia itu mencerdaskan. Nah. Boleh dijelaskan sedikit Pak? Jadi kalau anak itu berbahagia, berarti dia bisa mengekspresikan semua kekuatan yang ada di dalam dirinya, dan sesulit apapun konten pelajaran itu dia akan usahakan itu karena dia merasakan bahagia. Jadi jangan dibalik, cerdas dulu baru bahagia, jangan. Tapi sering bahagia kali gitu. dulu baru cerdas gitu ya. iya. Karena apa? Kebahagiaan itulah yang membawa kecerdasan sebetulnya. Wah, Jadi paling kalau penting tuh. cerdas dulu baru bahagia, Ya. kapan menikmati kebahagiaannya gitu. Wah. Anak dikejar-kejar terus, dikejar harus begini, harus begini, Iya, begini betul. gitu kan. Betul, Pak, betul. Iya, iya. Jadi harus bahagia dulu, anak baru dia cerdas. Gitu. Wah, itu poin penting ya. Bahagia dulu, baru cerdas. Nah. Karena ketika kita berbahagia, Oke. seperti yang Bapak bilang ya Pak ya, apapun, itu apapun akan masuk, belajar apapun akan terus akan semangat. Yang paling semangat. penting kalau bahagia itu kita kan bisa mengeksplor pemikiran kita, rasa semuanya itu kan. Itu, dan kita merasa tidak terbebani. Ah, itu yang paling penting. Nah, karena kalau seandainya selama ini kan anak tuh merasa terbebani, Ya. makanya kecerdasannya tidak berkembang. Gitu kan. Oh ya. Nah, makanya bahagia, bikinlah mereka berbahagia. Hmm. Karena anak-anak itu kan senang tantangan sebetulnya. Ya. Kalau dia baru belajar jalan misalnya, dia mengambil sesuatu yang tinggi, Ya. kemudian dia maksudnya bukan mengambil barang itu, tetapi bagaimana dia berhasil mengalahkan tantangan. Ya. Dan itu bahagia walaupun jatuh, gitu Ya. kan. Terus anak-anak kan suka manjat-manjat pohon padahal tidak ada buahnya. Iya. Nah, kenapa? Bukan karena buahnya, tapi dia bisa mengalahkan tantangan. Nah, begitu juga anak main game itu kenapa bisa berjam-jam? Iya. Karena dia penasaran dengan tantangan berlevel-level itu. Iya. Nah, si pembuat game itu tahu dunia anak itu senang ditantang sehingga dibikin level-level. Iya. Nah, itu yang membuat anak penasaran. Iya. Nah, coba kalau misalnya hanya 2 level,
begitu 2 kali menang di level yang kedua, dia bosan ditinggalkan gitu. Betul. Nah, artinya ketika anak merasa berbahagia, dia akan senang dan menikmati tantangan dan tidak merasakan terbebani oleh pembelajaran. Dan ini yang harus dikembangkan sebetulnya. Itu yang harus terus diulang-ulang konsep seperti itu ya Pak ya, sehingga anak-anak Indonesia bahagia dulu udah pasti cerdas ya Pak ya. Bahagia dulu. Bagaimana sih strategi pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada pendidik dan juga tenaga kependidikan yang sekolahnya itu mengimplementasikan kurikulum Merdeka Pak? Kita tidak menggunakan pelatihan yang berjenjang. Kita lebih mendorong munculnya komunitas-komunitas belajar sebetulnya di masing-masing satuan pendidikan di sebuah daerah, dan kemudian lewat komunitas-komunitas belajar itulah mereka saling berbagi. Meskipun kita siapkan platform mereka mengajar, kemudian helpdesk, kemudian ada beberapa, tapi yang utama sebetulnya kita dorong tumbuhnya komunitas-komunitas belajar. Itu. Pertanyaan terakhir nih, apa sih harapan pemerintah dari implementasi kurikulum Merdeka? Ya, memerdekakan semua pihak ya. Jadi guru merasa merdeka mengembangkan pembelajaran-pembelajaran yang kreatif gitu ya, menggunakan metode-metode pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anaknya. Dan selama ini kan pembelajaran itu seragam ya, dari Aceh sampai Papua, materinya sama, dengan cara yang sama, format perencanaannya sama, sumber belajarnya sama, tugas-tugas untuk anak pun sama, bahkan kalimat yang keluar dari mulut guru pun itu sama. Seragam dari Sabang sampai Merauke. Dan ternyata itu hanya cocok untuk satu anak dalam satu kelas sebetulnya. Buktinya juaranya hanya 1. Ya, itu dia. Iya Pak. Jadi anak yang lain yang kurang cocok dari ranking bawah sebenarnya, jangan yang ranking 30 yang paling tidak cocok dengan cara itu. Bayangkan ya, itu yang terjadi. Mari guru-guru merdeka dengan segala kreativitasnya, berikan layanan sepenuhnya kepada anak sesuai apa yang dibutuhkan oleh anak, sehingga anak juga punya ruang yang seluas-luasnya untuk mengenali potensi dirinya sejak dini. Semua manusia itu punya keistimewaan, punya potensi, punya dengan beragamnya potensi itu akan terjadi kolaborasi sebetulnya kan. Nah, kita berharap dengan kurikulum Merdeka, guru punya ruang yang seluas-luasnya untuk berkreasi, memberikan pembelajaran-pembelajaran yang interaktif, yang menantang, yang memotivasi anak, kemudian yang membuat anak bahagia gitu ya. Kemudian anak-anak juga punya ruang yang seluas-luasnya untuk mengeksplor kemampuan yang ada di dalam dirinya. Sehingga dia lebih yakin sejak dini, dia kenal potensi dirinya, sehingga mereka bisa merasakan bahwa dunia pendidikan itu dunia yang membahagiakan, dunia yang dirindukan oleh dia. Nah, kita berharap itu sebetulnya. Jadi segala aturan-aturan silakan dipelajari, kemudian jangan lupakan bahwa sebagai guru kita adalah orang-orang profesional yang kreatif, dan sebagai pembelajar sejati, bahan belajar utama bagi guru adalah perilaku muridnya. Jadi setiap perilaku murid itu sebetulnya membawakan ilmu kepada gurunya sebetulnya, kalau guru itu bisa mendalami dengan baik. Gitu kan. Nah, kita berharap seperti itu. Jadi antara guru dan murid itu dua sejoli yang memang tidak bisa dipisahkan. Seharusnya kan seperti itu ya Pak ya. Jadi guru merasa sepi kalau tidak ada muridnya, gitu ya. Murid juga merasa gimana kalau tidak ada gurunya, gitu ya. Saling merindukan mereka itu. Dan kalau itu terjadi, semua potensi-potensi kemanusiaan yang ada dalam diri anak itu akan tumbuh dan berkembang sebetulnya. Karena pendidikan itu sebetulnya sepenuhnya dunia anak. Itu milik mereka sepenuhnya. Dunia pendidikan itu milik anak sepenuhnya, 100%. Sehingga kita lah yang harus masuk ke dunia mereka. Bukan mereka yang ditarik ke dunia kita. Karena bagaimanapun dunia kita dunia masa lalu. Mereka hidup akan ke depan. Gitu kan? Marilah kita mengikhlaskan diri untuk masuk ke dunia anak itu, untuk menjadi anak-anak itu, sehingga anak-anak itu merasa dia punya sahabat, punya teman. Jadi bukan punya orang yang memerintah, tapi punya sahabat. Kan? Nah, itu yang harusnya tumbuh, bahwa si anak merasakan guru adalah sahabatnya. Mungkin Pak ada sedikit tips gitu Pak, gimana sih cara menumbuhkan hal itu, karena itu sebenarnya sangat diperlukan sekali, apalagi Indri mewakili masyarakat di luar sana juga gitu ya Pak ya. Ingin sekali gitu, maksudnya anak-anak itu dididik oleh guru yang seperti Bapak tadi bilang gitu. Jadi harus melihat bahwa anak-anak itu dihadirkan oleh Tuhan pada kita untuk melipat gandakan nilai amal ibadah kita sebetulnya. Itu yang harus pertama
amal dulu. Kenapa? Karena semakin terkuras energi kita, semakin terkuras waktu kita, itu nilai amalnya itu masih berlipat ganda itu, dan memberikan keberkahan yang berlipat ganda kepada gurunya sebetulnya. Jadi kita harus memandang bahwa mendidik itu adalah profesi yang sekaligus beramal. Wow. Nah, kalau itu disadari sejak dini, semua aturan-aturan itu sebetulnya bisa dipelajari. Karena intinya sebetulnya gunakanlah hati, gitu ya. Sentuhlah hati anak-anak itu. Nah, ketika kita bisa menyentuh hati anak-anak itu, dia akan menjadi milik kita selamanya. Kata Ari Lasso kan begitu ya. Wah. Sentuhlah dia tepat di hatinya kan, dia akan menjadi milik kita selamanya. Sentuh hati anak itu. Wah, itu poin ini juga ya sahabat Dikbud, poin menarik juga nih. Wah, seru sekali ya obrolan kita hari ini. Dan pastinya Pak Indri mengucapkan terima kasih banyak karena banyak sekali informasi yang tentunya sudah sahabat Dikbud juga dapatkan. Gak cuma Indri saja. Pastinya nih akan ada beberapa masyarakat yang menemukan solusi, menemukan titik terang ya Pak ya. Bahwa kurikulum Merdeka itu sebetulnya bisa dipelajari, diikuti dulu ya Pak ya. Kemudian setelah dipelajari, diikuti, jadi sebenarnya tidak ada paksaan ya dari Bapak sendiri ya. Enggak ada. Tadi jelaskan ya. Paksaan paling tidak enak dalam kehidupan ini gitu ya. Dan tadi ini dapat poin penting juga tuh Pak, bahwa bahagia dulu. Betul. Sudah pasti cerdas. Wah, itu poin menurut Indri itu penting juga tuh. Itu yang paling penting sebetulnya. Jangan lupa sahabat Dikbud, bahagia dulu baru nanti cerdas. Nah, itu dia. Baik Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah menyempatkan hadir di sini dan juga berbagi informasi yang sangat lengkap mengenai kurikulum Merdeka. Cukup sampai di sini dulu perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus podcast Sapa Pendidikan di episode-episode berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik. Tapi jangan lupa di-like dan di-subscribe ya, sahabat Dikbud. Kalau gitu sekarang Indri Hapsari pamit dulu. Sampai jumpa.